Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS semester 2, kita akan membahas mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, di antaranya itu kita akan membahas mengenai pengertian kelangkaan. Pengertian kelangkaan atau kelangkaan scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari kelangkaan. Di antaranya adalah sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa bersifat terbatas. Yang B, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas karena memiliki keinginan dan kebutuhan yang tinggi. Yang C, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Bagian yang D, harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa, karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen itu tinggi. Bagian yang E, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Nah, itu ada beberapa ciri dari kelangkaan. Yang berikutnya, di sini ada beberapa faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan diantaranya itu adanya perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya di berbagai wilayah tidak sama. Ada wilayah yang tanah airnya subur, tapi ada pula yang wilayahnya tandus dan kekurangan air bersih. Perbedaan letak geografis menjadi faktor penyebab kelangkaan. Yang berikutnya, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Saat laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan hasil produksi, maka akan menimbulkan kelangkaan atau penyebab kelangkaan. Karena hasil produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang jumlahnya semakin banyak. Yang berikutnya, itu yang ketiga, rendahnya kemampuan produksi. Kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Dan lanjut yang berikutnya, itu lambatnya perkembangan teknologi. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi sangat mempengaruhi kemampuan dalam proses produksi itu sendiri. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan manusia secara maksimal. Selanjutnya, yang kelima, ini bencana alam. Bencana alam ini seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa.
Selanjutnya itu ada pandemi. Pandemi yang terjadi di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan terhentinya proses produksi barang. Penggunaan jasa juga terbatas. Sumber daya manusia juga sangat terbatas. Karena banyak orang meninggal akibat pandemi ini. Selanjutnya itu yang ketujuh, itu perang. Selain pandemi dan bencana alam, perang juga menjadi penyebab kelangkaan. Keadaan perang akan membuat kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi terganggu, bahkan terhenti. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai ada beberapa jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan diantaranya yaitu ada yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia atau sering kita sebut dengan SDM. Contoh kelangkaan SDM adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Selanjutnya, yang kedua itu kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam, sumber daya juga dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis, termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti contohnya hasil tambang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan dapat diartikan sedikitnya jumlah pengusaha atau wirausaha dalam sebuah negara. Sumber daya ini berperan penting dalam menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kita lihat berikutnya. Yang keempat, itu ada kelangkaan sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi dibutuhkan sumber daya yaitu berupa modal. Sumber daya modal merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya modal dapat berupa dana segar atau modal fisik dan juga modal fisik. Berikutnya, nah ini ada beberapa cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan yang pertama kita lihat sini menghemat bahan baku dari sumber daya alam. Ya, SDA. Ini diantaranya adalah cara mengatasi kelangkaan yang pertama. Jika tahu sumber masalahnya mengalami keterbatasan bahan baku yang semakin menipis, maka solusinya dengan menghemat bahan baku. Kemudian mencari alternatif lain yang sekiranya sumber daya alam masih menyediakan. Ya, sehingga bisa terpenuhi. Berikutnya, menyusun skala prioritas. Agar tidak terjadi kelangkaan dalam jangka panjang, maka butuh skala prioritas. Ternyata penyusunan skala prioritas tidak hanya dibuat untuk produsen saja, termasuk juga dengan konsumen.
Jika konteksnya untuk produsen, maka seorang produsen perlu membuat skala prioritas produk yang akan dihasilkan. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga itu menjaga kekayaan alam. Karena kelangkaan umumnya terjadi akibat eksploitasi alam, maka cara mengatasi kelangkaan dapat dilakukan dengan cara menjaga kekayaan alam yang ada di sekitar. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus menjaga kekayaan alam? Tentu saja seluruh warga negara, ya, tidak terkecuali. Selanjutnya, fokus pada alternatif sumber daya pengganti. Ya, karena banyak kerusakan akibat keserakahan manusia terhadap sumber daya kekayaan alam, maka penting sekali memikirkan sumber daya pengganti. Memang cara ini dibutuhkan tenaga, pikiran, dan uji coba untuk menguji kualitas agar tidak mengurangi nilai dari produk atau barang yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia. Apabila terjadinya kelangkaan disebabkan oleh tenaga produksi dan tenaga distribusi, maka cara mengatasi kelangkaan dapat dilakukan dengan menambah sumber daya manusianya. Setidaknya, cara ini mampu mengejar permintaan konsumen yang banyak. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada beberapa dampak kelangkaan. Ya, kelangkaan menimbulkan beberapa dampak diantaranya. Dampak kelangkaan yang pertama itu meningkatkan angka pengangguran. Dampak pertama apabila terjadi dalam waktu lama akan dapat menimbulkan angka pengangguran. Contohnya, kasus karena pengaruh terjadinya ketidaklancaran distribusi kebutuhan. Maka para pedagang yang akan merasakan betul mereka akan mengalami kerugian. Akibat kerugian tersebut, akhirnya memaksa mereka memecat karyawannya karena tidak mampu membayar hak gaji mereka, sehingga akan munculnya pengangguran. Yang berikutnya dampaknya itu ada harga mengalami kenaikan. Dampak yang lain tentu saja akan berpengaruh pada kenaikan harga. Pada umumnya, barang-barang langka akan dijual dengan harga 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat dari harga umumnya. Contohnya, pada saat pandemi kemarin, yaitu masker. Saat terjadi ledakan korban COVID-19, masker diburu hingga habis. Dampaknya, harga pun naik sangat mahal. Yang ketiga, terjadi kriminalitas. Dampak kelangkaan bagi masyarakat bawah tentu ini ujian yang berat. Apalagi jika barang tersebut barang yang harus dimiliki atau barang yang bersifat kebutuhan pokok. Bentuk kriminalitas pun beragam bentuknya. Ada yang berbentuk menampung barang secara ilegal, perampokan, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, yang keempat, ini angka kemiskinan meningkat. Dampak terakhir dari kelangkaan ini diantaranya adalah kemiskinan. Angka kemiskinan mengalami peningkatan. Tingginya angka kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa jadi karena dampak angka pengangguran tinggi, peluang kerja terbatas,
Padahal kebutuhan pokok harus terpenuhi. Dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor tingginya harga yang melambung terlalu tinggi. Nah, itu ada 4 dampak dari kelangkaan. Dan kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita yang mengenai kelangkaan. Kesimpulannya, di sini ada suatu pelajaran yang bisa kita garis bawahi. Bahwasanya hidup manusia itu dari waktu ke waktu bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Setiap peradaban atau setiap masa pemerintahan pasti ada sesuatu hal baru yang tidak pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih pembahasan mengenai kelangkaan sebagai kebutuhan manusia sudah selesai. Ucapkan terima kasih.